Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Hikmayanti. Saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Metode Pembelajaran Inquiry terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika bagi siswa kelas 6 SD. Bab 1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yaitu pengetahuan bersifat tentatif dan berubah-ubah. Kemudian manusia memiliki keingintahuan yang bersifat alamiah dan manusia mampu mengembangkan individuality yang bersifat mandiri. Kemudian fokus masalah. Fokus masalahnya yaitu diharapkan mampu mengajukan suatu pertanyaan secara lugas dan jelas. Yang kedua, mampu mengerjakan soal-soal matematika secara logis, kritis, dan sistematis. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir dan intelektual. Rumusan masalah dari proposal saya adalah bagaimana metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas 6 SD pada kategori PAM. Dan tujuan penelitiannya adalah berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas 6 SD secara mandiri pada materi bilangan pecahan dan berdasarkan pengetahuan awal matematis atau PAM. Bab kedua, landasan teori. Menurut Sanjaya, bahwa metode inquiry adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Sedangkan menurut Sumantri, memberikan pengertian bahwa metode inquiry adalah suatu cara penyajian dalam pelajaran melalui upaya dalam memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau bahkan tanpa adanya bantuan guru. Sedangkan menurut Sun dalam Tirto 2009 memberikan pengertian bahwa metode inquiry adalah peluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam atau secara umum yang dapat dilakukan manusia untuk mencari dan memahami informasi yang didapat. Bab ketiga, metode penelitian, di mana tempat dan jadwal penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Pinang Ranti 09 pagi Jakarta Timur. Berikut adalah tabel waktu penelitian. Saya akan melakukan kegiatan penelitian pada bulan Januari, Februari, Maret, hingga April. Pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, saya akan menyusun proposal. Kemudian di minggu keempat bulan Januari, saya akan menguruskan izin untuk melakukan penelitian. Dan di bulan awal, di minggu pertama atau minggu kedua sampai minggu kedua bulan Februari, saya akan melakukan penyusunan instrumen. Kemudian untuk pengujian cobaan instrumen akan dilakukan pada minggu ketiga di bulan Februari. Dan pengumpulan datanya akan dilakukan pada minggu keempat bulan Februari, minggu pertama, dan minggu kedua bulan Maret. Untuk pengolahan data dan analisis data, saya akan melakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Maret sampai minggu pertama bulan April. Dan penyusunan laporan penelitian di minggu kedua dan minggu ketiga bulan April
Kemudian untuk penyajian laporan, saya akan melakukannya di minggu keempat bulan April. Selanjutnya adalah desain penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan adalah cross-sectional atau survei, di mana survei ini adalah memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Dan yang kedua adalah komparatif, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik sampling. Populasi dari yang saya ambil yaitu dari seluruh siswa kelas 6 SD di SDN Pinang Ranti 09 Pagi Jakarta Timur, dan untuk sampelnya saya mengambil 10 sampai 30 orang siswa kelas 6 SD Pinang Ranti 09 Pagi Jakarta Timur. Sedangkan teknik sampling yang saya gunakan yaitu random sampling, di mana random sampling ini yaitu pengambilan sampel secara acak dengan nomor urut tertentu. Untuk metode pengumpulan data yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah wawancara, kemudian observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat diskusi terfokus. Validasi instrumen. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kesahihan internal atau credibility. Uji kesahihan internal atau credibility dilakukan untuk pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil data penelitian kualitatif yang dapat dilakukan dengan triangulasi. Bentuk dari triangulasi ini ada wawancara, tes, dan catatan lapangan. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah redukasi data, yang mana redukasi data itu adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dan yang kedua, penyajian data atau data display. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman pada tahun 1984 adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.